Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 28 Januari 2022. Injil hari ini diambil dari Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Kita diingatkan betapa pentingnya memelihara, menyirami, dan menghidupkan benih sabda Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami akan pentingnya benih sabdamu dalam hidup kami. Kami mohon sadarkanlah kami untuk selalu memelihara, menyirami, dan menghidupkan benih sabdamu dalam hidup kami, agar benih itu bisa bertumbuh subur, kuat, dan bisa menghasilkan buah berlimpah, demi kebahagiaan dan keselamatan diri kami sendiri dan orang di sekitar kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dan pada segala jenis benih yang ada di bumi, tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-murid ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah pentingnya memelihara, menyirami, dan menghidupkan benih sabda Tuhan. Hari ini Injil mengisahkan perumpamaan tentang pertumbuhan benih kerajaan Allah dalam diri manusia. Tak seorang pun menyadari sepenuhnya akan pertumbuhan benih kerajaan Allah itu. Namun dari buahnya lah orang bisa mengetahui bahwa kerajaan Allah hidup dan berkembang di dalam dan melalui diri seseorang. Sebagai pengikut Kristus, benih kerajaan Allah itu sudah ada di dalam diri kita. Mungkin tanpa sadar kita sudah menunjukkan buah benih kerajaan Allah itu
kepada sesama kita, lewat tutur kata dan cara kita bertingkah. Di saat sesama kita ucapkan terima kasih kepada kita karena kebaikan kita, sesungguhnya di saat itulah mereka sudah merasakan dan menikmati buah kerajaan surga yang tumbuh dalam diri kita. Sebaliknya, kalau ada orang yang selalu mencaci maki, melakukan kejahatan, membunuh, merampok, dan melakukan perbuatan yang tidak adil, maka kita pun tahu bahwa benih kerajaan Allah tidak tumbuh dan berkembang di dalam diri pribadi tersebut. Benih sabda Tuhan boleh dikatakan mati atau terhimpit oleh hal-hal lain sehingga buahnya tidak nampak dalam kehidupan pribadi tersebut. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apapun situasi yang sedang kita alami saat ini, sadarlah selalu bahwa benih sabda Tuhan sudah ada dalam diri kita masing-masing. Kalau benih sabda Tuhan sudah dan selalu menghasilkan buah, dan orang lain sudah dan sedang merasakan enaknya, maka sudah sewajarnya lah kita bersyukur dan tetap dan selalu memohon pada Tuhan agar buahnya tidak pernah berhenti. Sebaliknya, kalau terkadang kita merasa ada kekeringan dalam hidup, sehingga benih sabda itu menjadi rapuh dan tidak menghasilkan buah, siramilah benih sabda itu dengan air berkat lewat rajin-rajin berdoa, mengakui dosa, membaca kitab suci, dan menerima komuni suci. Sebagaimana dosa bertumbuh kembang karena hati dan pikiran kita selalu dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif yang didorong oleh setan, demikian pun kesucian jiwa kita dapat bertumbuh kembang kalau pikiran dan hati kita selalu dipengaruhi oleh hal-hal yang positif yang didorong oleh Roh Kudus. Semakin kita rajin berdoa, membaca kitab suci, dan rajin menerima tubuh dan darah Kristus, maka benih sabda Tuhan pasti akan bertumbuh semakin segar dan menghasilkan buah berlimpah. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, betapa pentingnya memelihara, menyirami, dan menghidupkan benih sabda Tuhan dalam diri kita. Semakin kita dengan penuh kesadaran dan tekun merawat benih sabda Tuhan, maka sudah pasti benih sabda Tuhan itu dapat bertumbuh kembang menjadi sangat kuat dan bisa menghasilkan buah berlimpah. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, bersama Bunda Maria kita berdoa. Tuhan, sadarkanlah kami akan pentingnya memelihara, menyirami, dan menghidupkan benih sabda-Mu dalam hidup kami, agar benih itu bisa bertumbuh subur, kuat, dan selalu menghasilkan buah, demi kebahagiaan dan keselamatan diri kami sendiri dan orang di sekitar kami. Doa ini kami sampaikan dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.